di Sekolah Minggu DBS. Terima kasih sudah nonton video ini. Supaya tidak ketinggalan video lainnya, klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Ting, ada saran dan pertanyaan? Silakan tulis di komentar. Suki Hontu, sampai jumpa. Pertanyaan saya, apakah selama ini Anda sudah tahu apa itu aku salah, apa itu kusala? Ya, seperti tadi pagi yang yang salah satu umat yang membutuhkan penjelasan begitu bertanya gitu, apa perlu sih sebenarnya kitab komentar gitu. Nah, ini sekalian saya memberikan sedikit jawaban, yaitu berupa pertanyaan kembali gitu kepada Anda semua. Apakah Anda sudah tahu ya apa itu kusala dan apa itu aku salah? Apa itu fenomena mental yang baik ataupun fenomena mental yang tidak baik atau faktor-faktor mental. Tanpa bantuan kitab komentar Anda tidak akan pernah bisa mengerti apa itu loba, dosa, moha, aloba, dosa, amoha. Kenapa? Karena di Sutta Pitaka sendiri memberikan definisinya itu secara garis besar saja. Detailnya itu ada di kitab komentar. Ya, detailnya ada di kitab komentar gitu. Secara singkat saya sampaikan, faktor mental atau cetasika yang tidak baik itu adalah faktor mental yang mempunyai 3 alasan. Biasanya didefinisikan dalam tiga definisi. Definisi yang pertama adalah secara moral, ini adalah faktor mental yang pantas dicela. Ini adalah faktor mental yang sangat tercela. Jadi keserakahan, kebencian, delusi itu sangat tercela secara moral gitu ya. Kemudian secara mental dia itu tidak sehat. Jadi artinya kalau arus batin kita memunculkan loba, dosa, moha, pada saat itu batin kita sedang dalam keadaan tidak sehat. Dan Anda kalau meditator Anda bisa mengerti apa itu definisi tidak sehat. Bagaimana benar-benar membuat batin ini terguncang, kemudian juga bahkan fenomena-fenomena materi yang bersandar pada proses kognitif ini pun juga menjadi terguncang dan di sana ada penderitaan. Ya, itu yang kedua. Secara mental itu tidak sehat. Kemudian secara karma, dia itu menghasilkan buah yang tidak menyenangkan, menghasilkan buah berupa penderitaan. Jadi itu 3 definisi yang aku salah. Di sisi lain 3 definisi untuk kusala, fenomena mental yang baik, ya kebalikannya. Secara moral itu adalah fenomena mental yang terpuji, secara mental dia itu sehat, kemudian secara karma dia menghasilkan perbuatan buah yang baik berupa kebahagiaan. Nah ini Anda harus pahami supaya Anda nanti tidak keliru-keliru terus gitu menganggap bahwa keserakahan itu menghasilkan kebahagiaan kok. Tidak ada ceritanya keserakahan menghasilkan kebahagiaan. Nah buktinya ada Bante, ketika saya serakah saya bahagia. Nah itu harus dianalisa. Anda sekarang saya beritahu, ketika perasaan Anda sedang berada dalam keadaan sukacita, itu belum tentu itu adalah kusala loh. Ketika batin Anda itu berada dalam keadaan sukacita, belum tentu itu adalah karma baik. Kenapa? Karena loba, keserakahan, bisa muncul dengan disertai oleh perasaan sukacita. Ya, Anda bisa menemukannya dengan mudah. Ya, jadi sekarang Anda harus tahu perasaan sukacita atau mungkin perasaan bahasa sehari-harinya itu adalah rasa bahagia yang muncul di hati, itu belum tentu baik. Bisa jadi itu muncul dari keserakahan. Dan saya beritahu lagi, ketika batin Anda menjadi damai, seolah-olah dalam tanda kutip damai, tenang, ya, atau yang dikenal dengan bahasa palinya adalah kata palinya adalah UPK, gitu ya, itu pun juga belum tentu baik. Bisa jadi itu adalah keserakahan juga, ya. Jadi keserakahan atau loba bisa muncul dengan disertai oleh 2 jenis perasaan itu tadi. Dia bisa muncul dengan perasaan sukacita, gembira, bahagia, ya. Mungkin Anda bisa tersenyum terbahak-bahak dan Anda berpikir, wah saya hari ini bahagia, tapi itu ternyata loba, keserakahan. Atau Anda merasakan perasaan yang
Tidak sukacita, tidak juga duka cita, tidak menyenangkan, tidak pula tidak menyenangkan, netral-netral saja, damai biasa-biasa saja, UPK. Itu pun bisa jadi loba, itu pun bisa jadi keserakahan. Ya, itulah mengapa ya di dalam kitab komentar dari Dhammasanggani itu ada kalimat seperti ini ya. Abhidhamika bhikkhu yewa dhamma katika nama awasesa dhamma kacang katen tapi na dhamma katika. Jadi artinya adalah, ini mohon maaf ya, mohon maaf, nanti akan saya jelaskan. Ini karena ini dari kitab komentar disebutkan begini, itu tadi kalimat Pali itu artinya hanya seorang bhikkhu yang menguasai abhidhamma yang bisa dinamakan sebagai pembabar dhamma. Awasesa, biku-biku sisanya yang tidak paham abhidhamma, dhamma kadang katen tapi, walaupun dia sedang membicarakan dhamma, nak dhamma kadika, bukan pembabar dhamma. Kasema, kenapa? Itu kitab komentar menjelaskan, karena penjelasannya, biku-biku yang tidak memahami abhidhamma seringkali akan keliru menjelaskan karma itu apa, buah karma itu apa. Pasti tidak akan selengkap biku yang memahami abhidhamma. Biku-biku yang tidak memahami dhamma akan kebingungan ketika harus menjelaskan loba itu seperti apa, pandangan salah itu seperti apa, kesombongan itu seperti apa, kebencian itu seperti apa, kecemburuan itu seperti apa, kekikiran itu seperti apa, penyesalan itu seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ada 52 fenomena mental. Biku yang tidak memahami 52 faktor mental, jadi 52 cetasika. Biku yang tidak memahami rupa itu seperti apa, dia tidak akan bisa menjelaskan 28 jenis rupa. Ya, nah saya menyampaikan ini semua itu tadi dari kitab komentar, tentu ya saya mengerti pasti akan ada dua reaksi yang berbeda. Reaksi yang pertama adalah reaksi saya, seperti saya yang saya alami ketika saya di Myanmar di ITBMU. Saya bereaksi bahwa ini kata-kata ini pasti mengandung makna. Tidak mungkin guru kata-kata mencantumkan kalimat ini tanpa maksud yang baik. Saya berpikir positif bahwa ini pasti ada maksud yang baik di belakangnya. Dan kemudian saya ikuti, berarti saya harus mempelajari abhidhamma. Dan ketika selesai kuliah saya baru sadar bahwa oh iya, abhidhamma itu penting. Tetapi saya juga sadar ada reaksi yang kedua, yaitu reaksi yang defensif, reaksi yang menolak. Buddha mengajarkan dhamma dengan berbagai cara, ya. Di mana-mana ada dharma, tidak hanya yang ada di abhidhamma. Tapi itulah dua macam reaksi. Nah, tentu saya berharap kepada Anda semua untuk bereaksi secara positif terhadap kata-kata tersebut. Ya, dengan merenungkan, tidak mungkin guru kata-kata, guru kitab komentar mempunyai maksud yang jahat. Beliau pasti mempunyai maksud yang baik. Dan dari kenyataannya sampai hari ini kalimat tersebut tidak dihapus, itu membuktikan bahwa kalimat itu memang mempunyai maksud yang benar, maksud yang baik. Dalam arti kalau Anda benar-benar mempelajari abhidhamma, Anda akan memahami loba, dosa, moha dan lain sebagainya itu dengan lebih detail. Baik.